Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Lestari S. Abbas, Prodi Sistem Informasi semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan. Di sini ada konsep dasar Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Pengertian kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan proses peralatan mekanik yang dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan atau aktivitas dengan menggunakan pemikiran atau kecerdasan manusia. Kemudian, suatu cara yang sederhana untuk membuat komputer dapat berpikir secara intelijen. Kecerdasan buatan dapat membuat sebuah sistem komputer berpikir seperti manusia dan berpikir secara rasional. Kecerdasan buatan berhubungan dengan dua ide dasar. Yang pertama, menyangkut studi proses berpikir manusia, dan yang kedua berhubungan dengan mempresentasikan proses tersebut melalui mesin, komputer, robot, dan lain-lain. Kemudian, kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving adalah salah satu cara untuk mengukur kecerdasan dalam berbagai konteks. Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama dari Winston dan Prendergast 1984. Tujuan dari kecerdasan buatan adalah membuat mesin menjadi lebih pintar, memahami apakah kecerdasan intelijen itu membuat mesin menjadi lebih berguna. Kemudian, menurut Stuart Russell dan Patrick Norvig, kecerdasan buatan merupakan sistem yang dapat berpikir seperti manusia, sistem yang dapat bertindak seperti manusia, sistem yang dapat berpikir secara rasional, sistem yang dapat bertindak secara rasional. Kemudian perbedaan kecerdasan buatan dan pemrograman. Di sini ada beberapa aspek pemrosesan. Jika di kecerdasan buatan sebagai dasar simbolik. Kemudian di komputasi konvensional dia algoritmik. Aspek input di kecerdasan buatan seperti tidak harus lengkap, sedangkan di komputasi konvensional harus lengkap. Di aspek pendekatan pencarian di kecerdasan buatan sebagai dasar heuristik, kemudian di komputasi konvensional sebagai algoritma. Di aspek penjelasan atau eksplanasi di kecerdasan buatan tersedia, sedangkan di komputasi konvensional biasanya tidak tersedia. Aspek fokus di kecerdasan buatan dia pengetahuan, sedangkan di komputasi konvensional sebagai data. Aspek pemeliharaan dan peningkatan relatif mudah di komputasi konvensional biasanya sangat sulit. Di aspek kemampuan berpikir secara logis, di kecerdasan buatan itu ada, sedangkan di komputasi konvensional itu tidak ada. Kemudian, kecerdasan buatan bertindak seperti manusia. Nah, bagaimana manusia berpikir? Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, melalui introspeksi diri, perlu teori ilmiah
mengenai proses internal dan mekanisme otak, eksperimentasi psikologi, identitas data neurologi. Pada tahun 1950, Alan Turing mengusulkan untuk mengganti pernyataan Kan machines think dengan Kan machines behave like humans. Tujuannya untuk memungkinkan pendekatan ilmiah atau lakukan percobaan lihat perilakunya. Turing mengusulkan suatu proses uji coba yang sekarang dikenal sebagai Turing Test, dilakukan dengan pendekatan logika. Kemudian, kecerdasan buatan berpikir secara rasional. Silogis adalah langkah menyimpulkan pengetahuan baru atau proposition dari pengetahuan yang diamati atau premis. Contohnya, perkutut adalah burung. Semua jenis burung bisa terbang. Perkutut bisa terbang. Ahli matematika dan logika merumuskan notasi formal untuk menyatakan sebagai fakta tentang dunia. Contohnya, si Budi itu apa aja dimakan deh. Budi menyenangi semua jenis makanan. Di sini ada rumusnya juga. Kemudian, notasi matematika. Masalah tidak mudah menyatakan pengetahuan informasi dalam notasi format. Kalaupun mungkin, mekanisme penalaran formal ini memiliki computational cost yang sangat mahal. Kemudian proses penalaran dengan logika adalah konsep ideal. Pemikiran manusia tidak selalu mengikuti aturan logika. Misalnya, convertual reasoning. Perkutut bias terbang dengan memiliki sayap. Andaikan perkutut tidak memiliki sayap. Kemudian, kecerdasan buatan bertindak secara rasional atau konsep agen. Agen adalah sebuah sistem yang mempersepsi, mengamati, mencermati, dan mengetahui lingkungan atau melalui sensor dan mengambil tindakan yang mempengaruhi lingkungan atau melalui efektor. Sedangkan rasional agen adalah agen yang melakukan tindakan yang berakibat terbaik, tidak harus melalui penalaran logika. Nah, kedua konsep itu yang menurut Russell dan Norvig menjadi konsep utama seluruh artificial intelligence. Kemudian di sini ada bidang-bidang ilmu dalam kecerdasan buatan. Yang pertama, filsafat 428. Pikiran sebagai komputasi Hobbes David. Pikiran otak fisik, hubungan pikiran dengan dunia nyata atau utilitarisme. Matematika merumuskan komputasi pikiran, batasan komputasi pikiran, representasi fakta tak lengkap. Ekonomi memaksimalkan hasil yang minim rasional, berstrategi menghadap. Kemudian neuroscience, bagaimana cara kerja otak jaringan neuron dengan paralelisme luar biasa. Kemudian psikolog, bagaimana manusia dan hewan berpikir dan bertindak, behaviorism, cognitive science,
rekayasa komputer, bagaimana membangun komputer lebih cepat atau efisien. Kemudian teori kendali, otonomi, self-regulati, feedback, optimal control. McCulloch dan Pitts, model neuron untuk operasi logika boolean. Kemudian Habe learning, formalisasi pembelajaran melalui modifikasi jaringan neuron. Di sini ada prasejarah kecerdasan buatan. Yang pertama, psikolog, bagaimana manusia dan hewan berpikir dan bertindak. Kemudian rekayasa komputer, bagaimana komputer lebih cepat dan efisien. Kemudian teori kendali, otonom, self-feedback, control. Kemudian ilmu bahasa, Habe learning, Turing, Shannon dan Turing. Kemudian lahirnya kecerdasan buatan. Di sini ada 6. Yang pertama, Dartmouth Conference 1956, istilah kecerdasan buatan pertama kali digunakan. Kemudian logik, Therese Newell Simon, program pertama yang benar. Yang ketiga, List McCart. Kemudian geometri, teorem Provert. Yang berikut general problem solver, Newell dan Simon, problem pertama yang menggunakan pendekatan think like humas. Mulai berkembang di MIT, Stanford, CMU, dan IBM. Kemudian knowledge based system, pentingnya domain knowledge dan representasinya ketimbang mekanisme generik. Yang pertama, expense system, Dendrel atau Buchan 1969. Yang kedua, Machine. Yang ketiga, Prospector dan knowledge representation, script dan Frames. Kecerdasan buatan menjadi industri bisnis. Yang pertama, RI Digital Equipment, MC Demon, Expert System untuk konfigurasi sistem komputer. Yang kedua, muncul banyak sistem kecerdasan buatan praktis. Yang ketiga, Jepang dengan proyek Fifth Generation berbasis Prolog. Kondisi kecerdasan buatan sekarang. Di sini ada 4. Yang pertama, the return of neural network. Kemudian kecerdasan buatan menjadi science. Ketiga, pendekatan statik membawa hasil konkret. Yang keempat, jargon yang lagi populer. Kemudian bidang aplikasi kecerdasan buatan. Yang pertama itu ada komputer fisik yang terbagi atas 3. Yang pertama, kombinasi dari pencitraan, pengolahan cara, pengenalan pola, serta proses pengembalian keputusan. Tujuan menerjemahkan waktu pemandangan. Berikut banyak digunakan untuk kendali kualitas produk industri. Kemudian intelijen, komputer yang mengajari manusia. Sistem ini mendukung pembelajaran bagi orang yang mempunyai kekurangan fisik atau kelemahan belajar.
Kemudian mesin belajar berhubungan dengan sekumpulan metode untuk memecahkan masalah atau mendukung usaha memecahkan masalah dengan menganalisa kasus-kasus yang telah terjadi. Di sini ada ringkasan. Yang pertama, konsep kecerdasan buatan bervariasi pada dimensi perilaku human, ideal, rasional, aplikasi ilmiah. Yang kedua, ilmu kecerdasan buatan dilandasi berbagai macam bidang: filsafat, matematika, ekonomi, neurosains, psikologi, rekayasa, teori kendali, ilmu bahasa. Yang ketiga, sejarah kecerdasan buatan berkembang dari 40-an hingga kini menjadi ilmu dengan berbagai subbidang dan industri dengan banyak aplikasi. Kemudian simple profile presentation design. Cerita singkat tentang tokoh utama. Tokoh utama tersebut adalah Alan Turing. Alan Turing memiliki nama lengkap Alan Machine Turing, pria kelahiran London pada 23 Juni 1912 di Maida Vale. Merupakan seorang yang pandai matematika, kriptanalis, serta ilmuwan komputer dan kecerdasan buatan. Kejeniusan Alan Turing saat umurnya 16 tahun. Walaupun berumur masih remaja, Alan sudah dapat menjabarkan bentuk dokumentasi. Tertariknya Alan Turing terhadap sains dan matematika membuat dia kuliah di Cambridge University di jurusan matematika. Kemudian machine learning. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga intelijensi artifisial atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Machine learning merupakan bagian dari artificial intelligence yang berhubungan dengan perkembangan teknik-teknik yang bisa diprogramkan dan belajar bagi data masa lalu. Di sini ada alur machine learning. Sebelum melakukan modeling terdapat dua bagian, yaitu data melakukan modeling atau yang biasa disebut data train dan data untuk menguji model hasil training yang bisa disebut data test atau processing data. Processing data merupakan tahap awal untuk mempersiapkan data sebelum melakukan modeling. Preprocessing data ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat atau content-aware. Untuk mengevaluasi kinerja suatu model tidak hanya ditentukan oleh akurasi saja, banyak cara lain yang dapat digunakan untuk menilai fenomena dari suatu model. Baiklah, itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19 menit. Belum tamat kamera.